Pernahkah Anda merasa hidup ini begitu berat, seolah musibah datang bertubi-tubi tanpa henti? Bayangkan, bagaimana jika kesulitan yang Anda hadapi saat ini sebenarnya adalah jalan istimewa yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi di sisinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Demikianlah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Taghabun ayat 11, terutama di kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Kalau kita kembali kepada konteks ayat itu, ma asaba min musibatin illa biidznillah, maka ayat itu sedang berbicara tentang sikap ketika kita mendapatkan musibah. Kalau kita tahu sikap dalam menghadapi musibah, atau kalau kita tahu kuncinya menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita bukan dengan mencabut musibah itu terkadang, tetapi dengan membimbing hati kita dalam menghadapi musibah itu. Dan ini lebih baik. Biasanya ini diberikan kepada orang yang imannya tingkat lanjut. Di sini kita bisa lihat kondisi keimanan kita. Kalau kita ditimpa musibah dan buru-buru ingin supaya musibah itu segera berakhir, ini tidak masalah, tidak dilarang meminta itu, dan bahkan itu baik. Hanya ini tingkat keimanannya orang yang salih. Tapi ada yang lebih salih dari ini. Ketika dia berharap kepada Allah agar Allah mengganti solusi itu dengan kesabaran. Tingkat keimanan seperti siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali mengatakan, kalau Allah memberi saya musibah, saya berharap Allah menggantikan solusinya atau al-farj, jalan keluarnya, dengan as-sabru. Saya lebih suka sabar daripada jalan keluar dari musibah. Artinya mereka lebih mencintai kesabaran daripada dikeluarkan dari musibah. Tetapi mereka tidak pernah meminta, ya Allah beri saya musibah, ya Allah next musibah lagi, next. Nggak pernah minta musibah. Jangan minta musibah. Tetapi kalau dikasih oleh Allah, ada dua pilihan dan dua-duanya baik. Meminta segera selesai, ya Allah beri kami jalan keluar, beri kami solusi. Kayak Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Beri kami dari setiap kesempitan kelapangan, dari setiap kebuntuan jalan keluar, dari setiap rasa khawatir ketenangan. Ini artinya boleh meminta diberikan solusi oleh Allah, dan tidak masalah dengan itu. Jangan bilang saya merasa kayaknya saya rendahan banget. Nggak apa-apa, minta itu nggak apa-apa. Tapi ada kalanya ketika Allah nggak memberikan yang kita minta secara langsung, maka Allah sedang menawarkan kepada kita pilihan kedua yang lebih baik. Berarti Allah nganggap kita gitu. Apa nganggap kita? Allah mengakui kita sebagai orang yang insya Allah lebih saleh dari yang kita tahu. Bahwa Allah memberikan kepada kita sabar. Mau nggak kalau aku berikan kamu kifarat dosa dengan musibah ini? Akhirnya kita jadi, oh ya udah kayak gitu aja, nggak apa-apa gitu. Yang penting dihapuskan dosanya. Ini adalah pilihan.
Atau kadang memang bukan pilihan, tetapi ya memang kayak gitu kondisinya. Sehingga kalau kita nggak memilih, rugi kita tuh. Tapi milihnya terpaksa gitu nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak apa-apa. Kurhun, tau'an wa kurhan. Sukarela atau terpaksa. Pokoknya pilih aja pilihan Allah dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Makanya dalam konteks musibah, kadang Allah memberi kita pertolongan itu bukan dengan mencabut musibah, tapi menolong hati kita. Pasti antum ingat dengan kisah seorang perempuan yang sakit keras. Mungkin kalau di zaman kita itu kanker kali. Nah, saya beberapa kali melihat orang yang pasien kanker itu kalau lagi kumat itu kejang-kejang, saking sakitnya dia menggigit lidahnya sampai berdarah. Itu sakitnya gigitan di lidahnya itu nggak terasa karena lebih sakit penyakit kankernya. Apalagi kalau otak yang kena, terus paru-paru, terus getah bening, ini kan kanker-kanker yang sering mematikan. Stadium lanjut, udah nggak bisa diobatin, sampai keluar warnanya hijau kebiru-biruan, busuk di sini, baunya orang nggak ada yang mau dekat kan gitu ya. Datang seorang perempuan ke Rasul, cuma nggak disebutkan jenis penyakitnya, hanya diterjemahkan ayan. Tapi ini bukan ayan, kalau ayan mah sepele banget ya. Kalau ayan mah sepele banget. Ini mirip dengan ayan, dia kejang-kejang gitu. Kalau lagi kambuh, datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah sekian lama sakit, saya mohon doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Nabi kan kalau udah angkat tangan, insya Allah Allah kabulkan saat itu juga. Tapi Nabi bilang gini, ibu, ya amatullah. Amatullah itu panggilan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, ya abdallah. Kalau perempuan, ya amatullah. Kalau saya doakan, insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit ibu. Tapi boleh, mau nggak kalau saya tawarkan yang lebih baik dari sembuh? Bayangin, yang lebih baik dari sembuh. Kata dia, apa ya Rasulullah? Kata Rasul, bagaimana kalau penyakit ibu tetap, tapi setiap kali ibu kesakitan dan kejang-kejang, Allah gugurkan semua dosa-dosa ibu dan dijamin surga? Mau pilih yang mana? Kalau kita, Ustaz, sembuh juga ya surga juga. Ya. Makanya nggak ditawarin ke kita. Ditawarinnya ke yang tingkat kesalehannya lebih dari kita. Dia nggak mikir panjang. Ya Rasulullah, saya akan pilih pilihan kedua. Jika itu yang Allah kehendaki. Artinya saya lebih mending surga daripada sembuh di dunia tapi belum terjamin surga. Kan nanti bisa beramal. Itu kan kita nanti bisa beramal. Mereka nggak mikir itu. Pokoknya kalau dapat jaminan surga sekarang, kenapa nanti, kan gitu ya. Kalau bisa dapat sekarang, kenapa nanti? Ini mumpung ditawarin nih sama Rasul, belum tentu ntar ditawarin lagi nih. Ini kesempatan emas, penting banget nih. Kata Nabi, dijamin surga. Mau nggak? Mau banget ya Rasulullah. Tetap sakit, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kejang-kejangnya itu kayak gitu sampai lupa diri, nggak apa-apa. Cuma ya Rasulullah ada satu hal. Saya khawatir kalau saya lagi hilang kesadaran kayak gitu, kejang-kejang, aurat saya tuh suka terbuka. Dan saya malu ya Rasulullah, itu aurat. Boleh nggak saya minta doa supaya auratnya tetap ditutup walaupun saya sakit? Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, tutupilah aib perempuan ini ketika dia sedang sakit. Akhirnya sejak saat itu dia suka kejang-kejang tapi auratnya tertutup. Dan habis kejang-kejang dia sadar, dia senyum, senang gitu. Alhamdulillah, kejang-kejang gitu ya. Ini saking Allah sudah membimbing hatinya. Orang kalau sudah dibimbing hatinya kayak gitu. Tapi orang yang tidak dibimbing hatinya, halu'a, jazu'a, manu'a, terus ngeluh. Padahal masalahnya sepele. Tapi ngeluhnya itu kayak cuma dia yang paling menderita di muka bumi. Nggak ada lagi yang lebih menderita daripada saya. Dunia ini udah nggak ada artinya. Mending saya bunuh diri. Gitu kan ya. Ini orang yang berputus asa karena dia tidak dibimbing hatinya. Bagi yang dibimbing hatinya itu tidak masalah. Jadi mintalah hatinya yang dibimbing. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena hati ini penting sekali. Makanya kadang Allah, kalau kita ngeliat kok ada orang yang orangnya soleh banget tapi kok hidupnya susah banget, itu dia lebih disayang Allah daripada kita loh. Karena kita kalau dikasih kesusahan kayak gitu mungkin udah kufur nikmat, udah nggak kuat gitu. Tapi dia karena Allah tahu dia lebih soleh, lebih kuat, lebih hatinya lebih beriman, Allah kasih dia kesusahan hidup untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kalau sudah gugur semua, Allahu a'lam, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Seberapa banyak? Ya banyak aja, karena derajat di surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ada 6 ribuan ayat, ada 6 ribuan tingkat di dalam surga. Dan setiap tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Tinggi, jauh sekali dari satu derajat ke derajat yang lain. Dan bedanya antara satu surga dengan surga yang berikutnya yang lebih indah itu seperti bedanya dunia dengan surga.
Kemudian surga dengan surga itu nanti seperti dunia dan surga, jauh sekali bedanya. Makanya nanti ada hadis yang antum mungkin pernah share juga, seorang yang terakhir kali masuk surga kan, itu kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, dhamir ghaib atau dhamir mustatirnya itu merujuk kepada laki-laki. Berarti yang terakhir kali masuk surga itu laki-laki. Kalau kita pakai grammar nahwu sharaf, kata Nabi hu itu laki-laki kan ya, yang baca bahasa Arab. Kalau perempuan apa? Ha atau hiya. Kalau laki-laki huwa atau hu. Nah, ini menunjukkan ke hu, berarti cowok terakhir masuk surga. Cowok paling terakhir masuk surga. Berarti apa? Cowok paling lama di neraka. Oh, paling lama. Ditanya seperti apa dia ya Rasul? Gak punya kebaikan apa-apa. Dan dia bukan umat Islam, karena umat Islam itu tidak akan masuk yang lain sebelum umat Islam masuk duluan. Dia bukan, insya Allah kita nggak jadi yang inilah. Mudah-mudahan yang pertama, dan kalau bisa tanpa hisab. Jangan ragu-ragu bilang amin, amin gitu ya. Mudah-mudahan. Ini yang terakhir kata Nabi, nggak punya kebaikan apa-apa, nggak sholat juga, nggak apa-apa, pokoknya ya sejelek-jelek orang beriman aja. Modal dia cuma satu, dia beriman. Itu aja modalnya. Makanya Nabi kan pernah berbisik kepada, saya lupa nama sahabat, siapa yang beriman pasti masuk surga. Kata sahabat, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia berzina. Walaupun dia berzina ya Rasul, walaupun dia berzina. Ya Rasul, walaupun berzina kata Rasul, pokoknya tetap masuk surga. Ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada yang lain? Jangan. Aku khawatir mereka akan meremehkan amal-amal soleh. Tapi kan harus digabung dengan hadis yang lainnya. Ada orang yang dibakar dulu di neraka, berapa lamanya tergantung dosanya. Cuma pasti masuk surga, pasti. Insya Allah pasti masuk, itu hak dia dari Allah SWT. Allah menjanjikan. Cuma masalahnya mampirnya ini nih yang jadi masalah nih. Berapa lama? Ini ada yang paling terakhir masuk surga, nggak akan masuk surga kecuali dia, nggak akan ada lagi yang masuk surga setelah dia. Ini yang belakangan, antrian paling belakang. Ibaratnya kalau ngeliat di belakang udah nggak ada orang, ini paling belakang nih. Pas dia udah hangus-hangusan berapa ribu tahun di neraka, dosanya banyak banget. Pas mau masuk surga, dia ngelihat surga itu udah banyak penghuninya. Dia tanya, ya Allah, udah pada punya penghuni, terus gimana dengan saya? Akhirnya kata Allah, mandilah kamu di telaga ini. Disuruh mandi di telaga Al-Kautsar. Pas dia udah mandi, tadi kan bekas namanya orang habis dibakar kan, gimana gitu kan ya. Nah, mandi di telaga Kautsar. Pas keluar dari telaga Kautsar itu, tubuhnya jadi bersih. Kemudian dia berwudu di telaga Kautsar yang kedua. Ketika dia usapkan rambutnya, sejak saat itu rambutnya nggak kusut lagi selama-lamanya. Nggak kusut lagi, pokoknya udah kayak pakai gel apa gitu, barbarat. Nggak kusut lagi. Saking rapinya rambut dia. Dan jadi ganteng gitu. Gantengnya seperti apa? Kata Nabi, tingginya setinggi Adam. Berapa tinggi Adam? 80 hasta. Ini 1 hasta. Setengah meter, berarti 40 meter. Pada ngelihat ini berapa meter Pak Iman? Cuma 11 meter, 4 kali ini. Jangan bilang raksasa, kitanya yang hobbit. Karena kata Nabi, Allah menciptakan Adam ala suratih, dengan fisik yang sempurna, ideal. Itu fisik yang ideal tuh kayak gitu tuh. Jadi jangan gaya-gaya 2 meter pemain basket. 2 meter mah cuma di mata kakinya. Penghuni surga nggak ada apa-apanya. Penghuni surga 80 hasta. Terus wajahnya seperti Yusuf, suaranya seperti Daud. Gimana suara Daud? Suara Daud itu ada 70 macam. Sekali dia bersuara, suara yang kali ini lebih indah dari yang sebelumnya. Ganti lagi lebih indah dari yang sebelumnya. Dan terus sampai seluruh makhluk Allah itu akan bertasbih bersama Daud. Makanya orang Arab kalau, bahkan ini hadis Nabi, kalau seseorang dikasih suara yang bagus, kata Nabi, laqad utita mizman min mazamiri ali Daud. Kamu telah dianugerahi seruling keluarga Daud. Dan alhamdulillah kebetulan kakek saya namanya Daud. Jadi saya bin Daud. Bin Daud itu kalau di Mekah yang punya supermarket tuh. Karena kakek saya Daud. Kakek dari ibu saya Sulaiman, kan pas banget tuh. Daud Sulaiman. Jadi keturunan Daud lah. Artinya suaranya seperti Daud, wajahnya seperti Yusuf. Tahu gimana gantengnya Yusuf? Ganteng yang buat cewek, kalau ngelihat terus dia motong jarinya nggak kerasa. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Seganteng-gantengnya siapa? Nggak usah disebutkan namanya, entah jadi dibully ya, kasihan ya.
seganteng-gantengnya cowok alatif, gitu ya. Kan ini rata-rata ganteng-ganteng nih. Seganteng-gantengnya cowok alatif, kayaknya kalau ada nyamuk aja itu terasa tuh. Berarti gantengnya ya sebatas itulah. Jadi ada nyamuk lagi gigit pipi cewek di belakang, terus ngelihat cowok yang lewat, ada nyamuk aja. Jadi nggak ngelihat lagi. Berarti lebih penting nyamuk daripada wajah kita. Coba bayangin. Saking nggak kerennya kita tuh. Lebih kerennya nyamuk. Kalau Yusuf saking gantengnya, memang gantengnya mukjizat. Memang Nabi Muhammad itu ganteng. Semua nabi itu ganteng. Nggak ada nabi yang jelek ya. By the way, nggak ada nabi yang jelek. Karena nabi itu kan duta Allah. Produk aja, produk perusahaan kalau ngambil duta dari artis kan ngambil yang keren ya. Masa nabi yang jelek? Nggak ada nabi yang jelek. Semua nabi keren. Terutama Muhammad yang terkenal, terus Isa. Isa itu terkenal Al-Masih. Tahu apa arti Al-Masih? Ada dua arti Al-Masih. Al-Masih bisa berarti yang berjalan di muka bumi membawa kebaikan. Bisa juga Al-Masih yang artinya yang rambutnya tuh rapi gitu, kayak habis mandi terus. Itu Al-Masih. Kalau Nabi Isa, Al-Masih dua-duanya artinya positif. Kalau Dajjal, Al-Masih artinya yang membawa musibah di muka bumi. Jadi Isa itu Al-Masih karena rambutnya panjang, walaupun nggak persis, tapi yang digambarkan di film-film Hollywood versinya orang Nasrani, mereka tahu juga sedikit tentang Nabi Isa. Dia rambutnya segini dan dia rapi gitu. Cuma kalau saya mau coba kayak gitu nggak bisa, karena ketika rambut saya panjang itu jadi bulat-bulat. Akhirnya nggak jadi, saya potongin terus. Para sahabat rambutnya banyak yang segini loh. Jadi kalau mau ngikutin sunnah sahabat atau sunnah Rasulullah, Rasulullah tuh rambutnya segini. Cuma kan ini bukan orang Indonesia banget ya kayaknya ya. Nggak tahu sih, orang Bandung rata-rata kan rambutnya lurus. Mungkin bisa dicoba juga rambut segini terus pakai sorban, itu keren banget. Rambut segini terus pakai sorban, itu keren. Tapi kalau nggak bisa segini naiknya ke atas, nggak usah. Nabi itu semuanya ganteng. Cuma Yusuf gantengnya itu bukan ganteng Nabi, ganteng mukjizat. Gantengnya mukjizat. Kenapa Allah ingin menguji bangsanya dengan wajahnya Yusuf? Kalau dalam zaman sekarang itu mungkin fitnah dari selebritas, seleb. Itu fitnahnya adalah fitnah di zaman Yusuf. Oh keren banget, apa gitu-gitu ya. Justin Bieber nungguin di bandara sampai itikafnya di bandara, tahajudnya di sana. Pas Justin keluar marah, nangis. Itu fitnah Nabi Yusuf. Tapi kalau digores dikit kesakitan, berarti Justin Bieber nggak seperti Yusuf. Yusuf itu orang ngambil pisau buah terus ngiris, dan nggak satu. Kalau satu mungkin subjektif ya. Ini semuanya berarti gantengnya itu objektif. Semua yang hadir di situ kecuali Zulaikha ya. Kecuali Zulaikha, yang lain semuanya ngambil ini kasih buah gitu. Terus pas keluar Yusuf dengan penampilannya yang nggak keluar dengan apa catwalk apa segala macam, nggak, biasa aja. Jadi bukan kayak para model. Keluarnya tuh dengan wibawa, dengan kerennya. Yusuf itu ganteng dan badannya bagus. Pas keluar semuanya, kalau bahasa kita, wow gitu. Ini bukan manusia kata mereka, ini malaikat. Gantengnya ganteng malaikat, nggak ada. Ini gantengnya malaikat sampai. Ini yang terakhir masuk surga nih. Kayak gini. Terus akhlaknya, kekuatannya seperti Sulaiman dan Musa. Tahu kekuatan Musa? Musa itu nggak sengaja giniin orang mati. Sekuat-kuatnya komandante, kalau giniin orang nggak mati lah. Kecuali benar-benar serius, kalau komandante serius mungkin mati ya. Tapi kalau mau sekedar gini doang nggak mati, karena kekuatan kita standar lah. Kalau kekuatan Musa itu nggak sengaja diginiin, lo gangguin orang Bani Israel, mati tuh. Wah mati ternyata. Akhirnya saking kuatnya Musa. Terus malaikat turun. Malaikat kan kalau turun ke Nabi itu dengan wajah manusia ya. Tiba-tiba ada di rumah Musa, pukulin, matanya buta. Malaikat naik ke Allah, ya Allah mata saya buta, kenapa ditonjok sama Musa? Allah sembuhkan. Kemudian turun lagi, ya Musa, saya malaikat, tak kirain pencurimu. Kasih saya lagi. Musa kuat, terkenal luar biasa Musa ini. Makanya pas dia dalam keadaan lapar banget, terus juga perjalanan jauh kan dari Mesir ke Madian itu Yordania, dari Mesir ke Yordania, sampai di sana udah lapar banget ngelihat perempuan yang ngasih minuman itu ya. Dia ngangkat timbanya untuk ngasih minuman ternak itu bukan timba di sumur-sumur kita. Timbanya itu timba onta, tahu timba onta? Jadi ukurannya itu diameternya itu sekitar 1 meter. Jadi timbanya itu gede. Dan sumurnya itu bukan pakai tali, dia harus turun ke bawah terus membawa timba ke atas. Dan itu bukan 1 ekor unta, ratusan. Kekuatan Musa. Makanya kata calon istrinya, ayah,
pekerjakan dia di rumah kita. Kan sebaik-baik pekerja itu yang qawiyun amin, yang paling kuat dan yang paling amanah. Musa, kekuatannya kekuatan Musa, akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Nggak ada akhlak yang lebih dahsyat dari Rasulullah, karena nggak sempat kita bahas. Masuk dia ke surga, wah saya jadi keren gini. Akhirnya di pintu surga dia bilang, ya Allah udah penuh surga. Kata Allah, apakah engkau apa yang engkau inginkan ya hambaku? Ya Allah, surga udah penuh. Berikan kepada saya apa yang saya bisa dapat. Kata Allah, maukah engkau aku berikan tinggal di istilahnya pelataran surga? Boleh ya Allah, pelataran surga di situ aja tuh, dekat pohon itu ya Allah. Kata Allah, apakah kamu akan meminta yang lain setelah ini? Tidak ya Allah, itu udah cukup. Akhirnya dia diizinkan masuk, tinggal di bawah sebuah pohon yang indah. Pohonnya itu yang setiap daunnya itu warnanya berbeda. Jumlah warnanya sebanyak jumlah daunnya. Tapi kan warna cuma ada segitu, gradasi warna. Maksudnya nggak ada gradasi warna di surga. Semuanya beda-beda warnanya, kita aja yang baru tahu sedikit. Kan dunia dengan surga beda jauh. Kita tahunya cuma segitu, terus kalau mau buat warna baru digradasiin ya. Kalau itu nggak ada, itu warnanya benar-benar berbeda sebanyak daunnya. Ketika dia berada di bawah pohon itu, dia bilang nggak akan minta yang lain. Dia dengar suara dalam surga, salaman salama. Ya Allah, itu suara apa? Suara di dalam surga. Kenapa? Boleh nggak saya ke sana ya Allah? Katanya nggak akan minta yang lain. Ini yang terakhir ya Allah. Ini perangai orang yang paling terakhir masuk surga. Gitu baiknya Allah. Ini yang terakhir ya Allah. Apa minta lagi yang lain setelah ini? Kata Allah. Allah ketawa gitu. Dan Nabi menceritakan itu dengan ketawa. Hadis apa dulu namanya? Hadis musalsal. Jadi meriwayatkannya dengan ketawa. Kan udah ngikutin sunnah tadi ya? Udah pada ketawa ya? Nah, saya belum ketawa. Akhirnya Allah ketawa, dikasih masuk lagi. Akhirnya masuk ke dalam surga yang pertama. Dia lihat surga yang lebih indah. Ya Allah, itu punya siapa? Emangnya kenapa? Mau? Ya Allah, boleh nggak saya dapat surga itu? Katanya nggak akan minta yang lain. Ini yang terakhir ya Allah. Allah ketawa lagi. Naik sampai akhirnya dia bilang, cukup ya Allah, cukup. Akhirnya surganya sebesar bumi. Surganya sebesar bumi, yang tadi cuma di pelataran, terus masuk ke dalam dikir halaman, terus akhirnya dia dapat kerajaan sebesar bumi. Satu bumi dia rajanya. Dikasih kerajaan sekecil Dubai aja, itu udah senangnya minta ampun. Dubai. Wa ma adraka ma Dubai. Tahukah kamu apa itu Dubai? Dubai kan dahsyat banget. Jangankan orang Indonesia yang ke sana, orang Barat aja yang negaranya pada maju-maju kalau pergi ke Dubai, pengen tinggal di Dubai, saking indahnya Dubai. Tapi nggak usah ke sana cinta dunia. Saya ke sana itu nggak tenang hidup saya karena mikirin terus gimana cara bisa punya rumah di sini. Ronaldo punya di situ rumah, Lionel Messi punya di situ, Amitabh Bachchan punya di situ. Artis-artis Hollywood, Bollywood itu punya rumah di Dubai. Jadi raja di Dubai aja itu enaknya luar biasa. Gimana jadi raja satu bumi? Lalu ketika dia bilang, cukup ya Allah, cukup, udah cukup, saya segini aja, saya akan menikmati ini. Kata Allah, tidak wahai hambaku, kamu akan aku berikan 2 kali lipatnya. Ya Allah, 2 kali lipatnya? Pas dia kaget, kalau gitu 3 kali lipatnya. Ya Allah, 3 kali lipatnya. Kalau gitu 4 kali lipatnya. Terus sampai 10 kali lipatnya. Orang yang terakhir masuk surga, maka surganya 10 kali lipat kerajaan di bumi. Yang terakhir kali masuk surga. Dan insya Allah kita pasti bukan yang terakhir. Tapi juga jangan yang nggak masuk sama sekali. Ya masuk, cuma di awal-awal lah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita. Artinya, ayo kita beramal. Jangan tunggu sampai kita siap. Beramal aja. Dan dakwahi orang lain juga jangan terlalu idealis, perfeksionis. Tapi harus punya target juga. Harus punya visi. Cuma jangan perfeksionis, bertahap segalanya. Mudah-mudahan ini akan menyemangati kita di dunia dan menjadikan kita termasuk yang as-sabiqun al-awwalun di akhirat. Orang yang berlomba-lomba di dunia dalam beramal saleh, insyaallah dia juga yang berlomba-lomba masuk dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.
Ikhwati fillah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca satu ayat yang insya Allah nanti akan kita tadabbur, akan kita renungkan. Ayatnya ada di surat At-Taghabun, surat 64. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Al-Quran surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali dengan seizin Allah. Dan siapa yang yakin kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban utusan kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, ada kalimat yang baik untuk kita jadikan sebagai nasihat dan motivasi di dalam ayat 11 surat At-Taghabun. Maaf, semuanya baik, hanya ada satu kalimat yang kalau kita jadikan sebagai motivasi hidup kita atau nasihat untuk orang yang sedang berduka, ini bagus sekali, yaitu kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Cuma di Quran terjemah agak keliru terjemahannya. Di situ diterjemahkan siapa yang beriman kepada Allah,
Allah berikan petunjuk kepada hatinya, gitu ya. Ini terjemahan yang keliru sebetulnya, nggak kayak gitu terjemahannya. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Itu terjemahan yang lebih tepat. Beda antara Allah beri petunjuk ke dalam hatinya dengan Allah bimbing hatinya, itu beda. Secara grammar beda, secara pemahaman juga beda. Artinya ini orang-orang yang beriman, maka Allah akan membimbing hati mereka, bukan memberi petunjuk, karena iman itu petunjuk. Kalau siapa yang beriman Allah beri petunjuk kepada hatinya, berarti yang jadi objek di situ apa? Petunjuk. Sedangkan siapa yang beriman Allah bimbing hatinya, yang jadi objeknya hati. Jadi maksud dari ayat ini adalah kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang baik. Kenapa yang disebut hati? Kenapa enggak pikiran? Kenapa tidak hawa nafsu? Kenapa tidak tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang lain? Atau kenapa tidak wajah yang di dalam bahasa surat Luqman, wa may yuslim wajhahu, siapa yang menyerahkan wajahnya, artinya seutuh dirinya. Kenapa Allah tidak menyebutkan wajah yang mewakili totalitas diri seseorang? Kenapa tidak menyebutkan akal, yang Allah juga sering menyebutkan ulul albab, ulul nuha, rasikhuna fil ilm, dan seterusnya? Kenapa hati? Karena kata para ulama-ulama yang ahli nasihat seperti Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, dan yang lain-lainnya, hati manusia itu adalah raja di dalam tubuhnya. Hati manusia adalah raja di dalam tubuh kita. Apa yang diperintahkan oleh hati akan diikuti oleh seluruh tubuhnya. Walaupun kadang-kadang sesuatu yang sulit sekalipun, tapi akan diupayakan kalau hati menginginkan. Dan raja ini punya mahkota. Kalau dia memakai mahkota itu, maka dia akan didengar kepada kebaikan. Tapi kalau dia menanggalkan mahkota itu, maka seluruhnya akan rusak. Walaupun dia seorang raja, sama. Seorang raja tapi tidak memakai mahkota tidak akan didengar. Tapi ketika raja itu memakai mahkota, artinya dia resmi sebagai seorang raja, king, maka dia akan didengar. Kira-kira mahkotanya hati itu apa? Mahkotanya hati, kata para ulama, adalah sifat malu. Hati itu raja, mahkotanya adalah sifat malu. Kalau dia telah menanggalkan sifat malunya, maka dia akan melakukan apapun yang tercela dan tidak ada lagi rasa tidak enak. Makanya muncul hadis dari Nabi, fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena tidak lagi dibimbing oleh hati yang baik, tidak lagi diarahkan oleh hati yang salim, karena hatinya sudah tidak didengar lagi oleh anggota tubuh yang lain. Terus siapa yang berkuasa? Sang pemberontak. Siapa pemberontak dalam tubuh kita? Asyahwah, syahwat, hawa nafsu. Dialah pemberontak yang selalu menunggu-nunggu gimana caranya menanggalkan mahkota di atas kepala raja, sehingga dia bisa melakukan kekacauan di dalam tubuh kita. Dan pemberontak ini punya sekutu. Sekutunya adalah syayatin, setan-setan, minal jinnati wan nas, dari jin ataupun dari manusia. Sedangkan raja tadi ketika dia pakai mahkota, dia juga punya penolong. Penolongnya adalah Allah, penolongnya adalah para malaikat, penolongnya adalah orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Makanya ketika istri-istri Nabi menyusahkan Rasulullah SAW, Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, kata Allah, kalau kalian menyulitkan dia, maka Allah yang akan jadi penolongnya. Kemudian orang-orang salih dari kaum muslimin, Jibril, kemudian orang-orang salih, kemudian para malaikat, semuanya akan jadi penolong Rasulullah SAW. Jadi kita harus faham bahwa yang paling berkuasa dalam tubuh kita itu adalah hati, bukan hawa nafsu. Walaupun kalau sampai hati ini berhasil dilengsarkan, maka akhirnya hawa nafsu juga yang berkuasa. Untuk itulah Islam mengenal istilah ta'liful qulub.
membujuk hati. Islam tidak mau memaksa orang untuk masuk agama Islam. Tidak boleh kita maksa orang untuk beriman kepada Allah, itu nggak boleh. Tapi kalau memaksa orang untuk tunduk kepada syariat Islam, itu boleh kalau sudah ada negara Islam. Itu bisa. Misalnya Nabi mengirim surat kepada negara-negara yang ada di Mesir, di Afrika, Ethiopia, yang ada di Romawi, Persia, Yaman, Irak. Apa surat Nabi? Aslim taslam. Nah, kadang-kadang kita menerjemahkannya hanya dengan satu sisi, padahal surat ini bisa bermakna dua. Dan orang Arab pasti ngerti itu karena memang bahasa mereka. Aslim taslam itu ada dua artinya. Pertama, masuklah Islam, maka kamu selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Masuklah Islam, aslim, maka kamu selamat. Selamat dari azab Allah, api neraka, kehancuran. Arti yang kedua, aslim, taslam, tunduklah kepada hukum Islam, maka kamu akan selamat dari senjata kami. Jadi tidak harus masuk Islam. Kalau dia tidak ada kerelaan dari hatinya, tidak masalah kalau tidak masuk Islam, tapi aslim dalam makna yang kedua, tunduklah kepada hukum kami, hukum Islam yang adil, hukum Islam yang paling baik, hukum Islam yang cukup menghargai penganut agama lain, yaitu dengan cara simbolnya membayar jizyah. Simbolnya membayar jizyah. Kemudian nanti kalian akan ikut aturan-aturan Islam yang tidak akan membuat kalian harus masuk kepada Islam. Tidak harus sholat, tidak harus puasa, tetapi aturan-aturan yang sifatnya hablum minan nas harus tunduk kepada aturan Islam. Kalau enggak, maka berarti kalian akan kami perangi atas dasar menyebarkan kezaliman di muka bumi kalian. Sehingga kami akan menghapuskan kezaliman itu. Tapi tidak harus masuk Islam. Makanya ketika Islam datang ke negeri-negeri kufar, kecuali Makkah, karena Makkah ini negeri Islam aslinya, lalu dibebaskan. Ketika Islam datang katakanlah ke Palestina, negeri tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketika Islam sampai ke Palestina, Umar bin Khattab dengan pemahamannya yang baik dan bijak itu tidak menghancurkan sinagog satupun, tidak menghancurkan gereja, bahkan salah satu situs sakralnya orang Yahudi dijaga oleh Umar, yang kemudian sekarang menjadi Qubbatus Sakhra, masjid dengan kubah berwarna kuning yang menjadi ikon dari Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa seperti yang kita ketahui kan satu komplek, bukan hanya yang kubah hijau, tetapi satu komplek. Sedangkan yang warnanya hijau kebiru-biruan itu namanya Masjid Qibli, masjid kiblat pertama. Nah, di belakangnya ada namanya Qubbatus Sakhra, bukan masjid. Qubbatus Sakhra itu sengaja dibangun oleh Umar, tapi nggak seperti itu awalnya. Sejarahnya itu cuma dibuat tembok, di dalamnya itu ada batu yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi, supaya tidak dihancurkan. Ini situs Yahudi dijaga sama Umar, supaya tidak dihancurkan, dibuat tembok. Tapi pada masa setelahnya di Bani Umayyah, akhirnya ini dibangun lagi atas desakan orang Yahudi, jadilah seperti masjid namanya Qubbatus Sakhra. Artinya Islam ketika masuk tidak menghancurkan situs orang lain, baik situs sejarah, situs agama, jangankan situs budaya dan tradisi, agama aja nggak dihancurin, apalagi sekedar budaya dan tradisi. Tetapi mereka harus tunduk kepada syariat Islam, syariat hablum minan nas. Adapun syariat hablum minallah, la ikraha fid din. Kita nggak maksain orang. Kenapa? Nggak mungkin memaksakan hati seseorang, itu mustahil. Nggak ada cerita hati itu bisa dipaksa, nggak ada. Dia raja, nggak bisa dipaksa oleh siapapun kecuali pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita nggak bisa maksain hati orang. Kita bisa maksa lisan dia untuk bersyahadat, kalau nggak dibunuh, ya dia bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kita bisa maksain tubuh dia untuk memakai jilbab, kalau nggak dipenggal seperti orang ISIS misalnya, ya dia akan pakai jilbab. Tapi hatinya nggak bisa. Penguasa hati cuma Allah. Kalau tidak karena Allah membimbingnya, maka hati itu akan berdiri sendiri dan tidak ada bimbingan. Zal. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Maka muncullah istilah la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa dalam agama, artinya bukan tidak boleh memaksa dalam urusan syariat, dalam urusan iman. Kalau syariat memang harus dipaksa. Dipaksa kalau untuk kaum muslimin hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau untuk selain muslim, hablum minan nas. Kalau untuk orang Islam dipaksa untuk sholat, kalau nggak sholat dipukul.
Dipaksa untuk meninggalkan khamar, kalau enggak dia akan dicambuk. Kan di zaman Rasul orang yang minum khamar dicambuk 40 kali cambukan. Di masa Umar 80 kali cambukan ditambah sama Umar. Kenapa Umar menambah? Karena orang enggak jerah dengan 40 kali cambukan. Malah sekelas Abu Mihjan, seorang sahabat yang khamar itu bagi dia itu lifestyle, sampai dia bilang, kalau saya mati, dia bilang ke anaknya, kuburkan saya di kebun anggur, supaya air hujan yang membasahi anggur itu akan masuk ke dalam tulang-tulang saya. Saking soulmate banget dengan khamar gitu. Nggak bisa berpisah dengan khamar. Abu Mihjan. Makanya ketika dia dicambuk karena minum khamar, dia ketawa. Cambuk ketawa. Ditanya, kenapa kamu ketawa? Kata dia, saya tahu ketika saya dicambuk berarti Allah telah menggugurkan dosa minum khamar saya. Jadi nggak kapok. Benar sebetulnya dia beriman, bagus tuh orangnya. Cuma yang masalahnya nggak kapok aja nih. Sehingga Umar berijtihad, bagaimana kalau kita tambah menjadi 2 kali lipat. Sebagian sahabat protes, bagaimana engkau akan melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah contohkan? Kan ini sering kita dengar ya. Kan Nabi nggak pernah nyontohin. Nah ini kaidah namanya. Ada hal yang Nabi nggak pernah mencontohkan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan contoh Nabi. Kalau ini nggak bertentangan, tidak menghapus hukum Allah, hanya menyesuaikan dengan kondisinya. Nah kondisi waktu itu Abu Mihjan, dia bukan cuma peminum khamar, dia juga seorang gladiator. Gladiator yang kayak gini nggak akan mempan dengan 40 kali cambukan. 80 kali itu pun masih mungkin gitu. Ternyata 80 kali juga nggak mempan. 80 kali masih senyum-senyum. Cambuk loh, bukan pecut kayak di Aceh ya. Kalau di Aceh kan cuma dipecut, itu juga pakai baju kan ya. Itu aja udah cemberut, saking nggak kuatnya gitu ya. Kalau orang dulu dicambuk beneran yang sampai sobek kulitnya, itu 80 kali cambukan, tapi dia senyum. Abu Mihjan. Sampai ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang Persia, namanya perang Qadisiyah, salah satu pahlawan dan yang paling fenomenal dalam perang itu termasuk Abu Mihjan. Gara-gara Abu Mihjan akhirnya kaum muslimin dapat semangat luar biasa. Suatu saat kita kisahkan atau nanti pas mukhayam. Intinya bahwa hati itu nggak bisa dipaksa. Tubuhnya boleh dicambuk, tubuhnya boleh dibakar, tubuhnya boleh ditaruh di bawah batu yang mendidih seperti Bilal, tubuhnya bisa dikuliti, tubuhnya bisa digergaji seperti Zakaria, tubuhnya bisa digorok seperti Yahya, tubuhnya bisa digoreng seperti Masyito dan keluarganya, tapi hatinya tidak bisa. Makanya tidak bisa kita memaksa orang untuk masuk Islam. Muncullah istilah taklif atau mu'allaf. Mu'allaf orang yang dibujuk hatinya. Gimana membujuk hatinya? Dikasih harta. Gimana membujuk hatinya? Dengan ditawarkan menikah dengan seorang muslim atau muslimah. Gimana membujuk hatinya? Diberikan jabatan. Ini namanya orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya sedang dibujuk. Misalnya Ikrimah, supaya dia mantap dalam Islam, Nabi ketika habis perang Hunain yang kemarin saya ceritakan, memberikan 200 ekor unta untuk Ikrimah. Padahal Ikrimah ini orang kaya, tapi masih dikasih 200 ekor unta untuk menetapkan hati Ikrimah di dalam Islam. Kemudian Abu Sufyan dikasih 300 ekor unta. Kemudian Sufwan bin Umayyah, tuannya Bilal bin Rabah, dikasih ratusan ekor unta dan yang lain-lainnya. Kenapa? Supaya dia senang kepada Islam. Nggak masalah awalnya karena harta. Tidak masalah kalau awalnya tidak ikhlas. Ikhlas itu bertahap. Begitu juga kita beramal, jangan tunggu ikhlas lalu beramal. Saya mah belum ikhlas aja, daripada nggak ikhlas mending nggak usah beramal. Enggak, beramal dulu nanti Allah kasih ikhlas. Karena Imam Syafi'i pernah bilang gini, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu aku waktu masih kecil belajar ilmu itu bukan karena Allah, karena pengen keren aja. Dulu kan eranya para ulama ya, sehingga para ulama itu benar-benar jadi seleb. Kalau di zaman kita sekarang, itu zamannya ulama, yang nyeleb itu ulama dulu. Tapi bukan dai, beda ulama dengan dai. Dai itu orasi, sedangkan ulama benar-benar dengan keilmuannya. Siapa yang bisa hafal ribuan hadis jadi seleb. Siapa yang menghafal kitab-kitab tertentu jadi terkenal. Sehingga Asy-Syafi'i yang kecil yang datangnya dari Gaza ke Madinah belajar ilmu bukan karena Allah, tapi karena sensasinya. Keren juga anak kecil bisa hafal Al-Muwatta-nya Imam Malik. Datang ke Imam Malik, saya sudah hafal, kata Asy-Syafi'i. Tapi fa'abal ilmu, lama-lama setelah saya paham ilmu itu nggak mau dengan saya kecuali karena Allah. Akhirnya saya terarah pelan-pelan menjadi ikhlas.
Jadi jangan tunggu ikhlas untuk beramal dulu, Allah akan jaga ikhlas kita insya Allah. Biasanya muncul setelah beramal, apalagi kalau udah sering beramal jadi ikhlas. Kalau awal-awal beramal kan masih puber ya, ada sensasi pengen diketahui orang lah. Kayak misalnya kita baru sekali sedekah gitu sepanjang hidup, baru sekali sedekah tuh uangnya digini-giniin. Saking baru namanya puber amal. Sama kayak kita misalnya sholat ke masjid, sekali-kalinya sholat ke masjid, nah itu pakai baju tuh gombrang-gombrang riwa amat, berdiri paling depan, melihat semuanya, salaman kanan kiri depan belakang semuanya salamin karena saya ke masjid loh, gitu ya. Begitu juga ketika kita awal hijrah juga demikian, ada sensasi pengen diketahui orang, tapi nggak usah khawatir itu. Lanjutkan aja, nanti Allah akan yahdi qalbah, akan dibimbing hatinya pelan-pelan sehingga suatu saat akan sampai ke tingkat bijak dan matang. Namanya anak masih puber, pasti akan pengen sesuatu yang sensasional. Tapi ketika udah sampai ke tingkat usia kematangan, itu udah nggak penting bagi dia. Makanya biarin aja dengan agak-agak rame ada riaknya sedikit, biarin aja. Riak lo sia-sia, jangan. Biarin aja, nanti dia akan sampai ke tingkat kematangan yang nggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Dia udah paham bahwa yang terbaik itu adalah pandangan Allah, bukan lagi pandangan manusia. Nah, tapi itu bertahap. Makanya beriman aja, kemudian beramal soleh aja, nanti Allah akan membimbing hati kita. Nggak usah kita paksain seseorang itu harus begitu, atau kita merasa hati saya ini belum baik, jadi saya nggak usah beramal. Hati saya belum siap, jadi saya nggak mau pakai jilbab. Hati saya belum siap, jadi saya nggak mau umroh dan haji. Hati saya belum siap, jadi saya nggak mau ke masjid. Enggak, ke masjid dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Pakai jilbab dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Umroh dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Kayak gitu, skenarionya tuh kayak gitu, jangan dibalik. Itu maksud ayat wa may yu'min billah, siapa yang beriman, arti beriman di sini bisa yakin, bisa beramal. Karena iman itu qaulun wa amalun. Dan tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb wal amal bil jawarih. Lisan, hati dan perbuatan. Nah, kalau belum sampai ke hati tidak masalah. Beramal dulu, nanti Allah akan bimbing hati kita. Sama kayak kita sekarang misalnya, saya mah belum siap meninggalkan satu dosa. Ya udah tinggalkan dulu, nanti Allah akan siapkan. Jangan bilang belum siap dari hatinya. Tunggu kita sampai siap betul dengan itu, baru nanti kita akan coba lakukan. Jangan, lakukan, Allah akan bimbing hati kita. Sama dengan Abu Mihjan. Ketika dia disuruh tinggalkan khamar, dia nggak mau. Dipaksa-paksain nggak mau, dicambuk malah senyum. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diasingkan. Di pengasingan dia makin bebas. Sama kayak orang masuk penjara, justru di sana pasarnya narkoba makin banyak. Dia puas-puasin minum khamar. Cuma kan baiknya tidak lagi mengganggu orang lain. Makanya ada kaidah dalam Islam itu, ini kaidah bukan hadis. Orang yang berbuat dosa diam-diam itu lebih mending daripada orang yang berbuat dosa terang-terangan. Sedangkan di kita ada istilah, gue emang nggak mau menjadi orang munafik. Kalau buat dosa mah terang-terangan aja daripada lu munafik. Salah. Karena ketika kita buat dosa terang-terangan lalu diikuti oleh orang lain, maka yang mengikuti itu kita juga tanggung dosa dia. Tapi kalau kita buat dosa diam-diam, maka kita menanggung dosa kita sendiri, tidak ada tambahan dari yang lain. Walaupun tetap ini nggak baik, cuma masih mending, tidak double dosanya. Apalagi sampai yang ngikutinnya banyak, karena kita seorang tokoh misalnya. Katakanlah kita seorang yang dipuja-puja, seorang yang banyak fansnya dan seterusnya. Terus kita buat satu dosa yang menjadi kayak teladan bagi yang lain. Akhirnya mereka, siang itu kayak gitu, saya ikutin deh. Akhirnya kita nanggung dosa dia. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, maka kita menanggung kesia-siaannya. Katakanlah dalam bab misalnya, saya nggak bahas rokok itu halal apa haram. Katakanlah makruh deh untuk Indonesia ya. Nah, kan di Indonesia makruh. Sepakat makruh? Oke, makruh aja deh, memudahkan gitu ya. Makruh itu kan sesuatu yang kalau banyak jadi haram. Arti banyak di sini kalau sebungkus jadi haram. Kalau sebatang makruh lah. Kalau sehari sebatang makruh, kalau sehari sebungkus haram. Nah, ketika yang sebatang ini ditiru oleh orang lain, maka kita menanggung makruh yang double. Makruh yang double itu minimal dosanya adalah dosa perbuatan sia-sia. Maka lebih baik orang yang ngumpet di WC ngerokok daripada ngerokok di depan umum. Ini bukan soal mengganggu orang lain, tetapi soal memberi contoh yang tidak baik, dan itu ditiru.
Sama kayak pakaian, ibu-ibu misalnya nih pakai jilbab yang ala-ala apa? Jilbab, maaf ya. Istilahnya jilbab misalnya. Ketat banget, terus ibu-ibunya cantik. Kemudian pakai pakaian jilbab. Kalau bahasa Nabi mah kasiyat ariyat. Perempuan yang tidak akan mencium harumnya surga kan? Kasiyat ariyat. Versi modernnya jilbab. Dia menutup tapi kayak nggak pakai apa-apa saking ketatnya. Namanya kasiyat ariyat atau jilbab. Pakai jilbab. Nah kebetulan orangnya cantik lagi tuh, banyak temen, gaul, dicontohin lah sama teman-temannya yang tadi jilbabnya udah bagus, udah mulai agak syar'i ya. Kalau udah syar'i insya Allah nggak akan berubah lagi, ini masih agak-agak gitu ya. Ngelihat, oh ini keren juga nih, ibu itu cantik kalau pakai yang gaya-gaya gitu, apa diputar-putar di atas. Ketika ditiru oleh yang lain, maka si ibu yang tadi yang jilbab akan menanggung dosa semua yang menirunya. Itu berlaku. Kaidahnya apa? Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dia dapat pahala yang melakukannya. Siapa yang menunjukkan jalan keburukan dia menanggung dosa dari yang menirunya. Maka tetap aja berlaku kaidah berbuat dosa diam-diam masih lebih mending. Saya nggak bilang baik, lebih mending daripada yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ini bukan soal munafik. Munafik, dua-duanya munafik. Sama aja kan. Cuma munafikun itu kan darajat. Lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Ada munafik banget, ada munafik, ada yang ya munafik lah gitu. Sama kayak muslim, ada yang mukmin, ada yang mukmin gitu ya. Wah, ini mukmin keren banget. Nah, ada kan bertingkat-tingkat sama dengan munafikun juga. Mereka bertingkat-tingkat. Minimal ya jangan jadi orang munafik lah gitu. Kalaupun ada dosa yang kita belum bisa tinggalkan, maka sembunyikanlah itu. Karena Allah saja maha menutup aib. Kenapa kita dengan bahasa takut jadi orang munafik lantas membuka aib? Memangnya kalau kita berbuat dosa terang-terangan, kita bebas dari sifat munafikun? Kalau kita definisikan arti munafikun, memangnya kalau kita berbuat dosa terang-terangan, terus kita, saya emang nggak munafik, orang terang-terangan. Itu bukan munafik, itu bahaya sekali. Saya nggak tahu apa namanya, yang jelas ini termasuk orang-orang yang di yuwaswis atau wazayyanahu syaitan. Syaitan menghias dosanya sehingga dia bangga dengan dosa itu. Syaitan menghias dosanya sehingga dia bangga. Jangan pernah bangga dengan dosa. Kalau kita bangga dengan taubat itu bagus. Bukan riya ya, bangga artinya merasa beruntung, alhamdulillah saya sudah taubat. Tapi kalau bangga dengan dosa tapi bilangnya udah taubat, kayaknya ini belum. Karena sifat dasar dari taubat itu kata ulama at-taubah hiyan nadam wan nadamu huwa taubah. Taubat itu nyesel itu taubat. Jadi kalau belum nyesel berarti belum taubat. Walaupun dia bilang astagfirullah. Dia harus nyesel. Misalnya dosa masa lalu ketika SMA pernah jadi playboy misalnya. Hadir nggak nih mana? Misalnya pernah jadi playboy 60 orang misalnya ya. Itu ketika misalnya ngelihat masih nyimpan foto, masih nyimpan apa gitu ya tentang masa lalu, terus pas ngelihat lagi senyum-senyum, berarti belum nasuha taubatnya. Kalau yang nasuha pas ngelihat itu nangis gitu. Nangis kenapa? Nah, harus jelas. Nangis karena udah nyesal. Kalau nangis kok jadi putus ya? Nah, ya. Belum nyesal. Seperti Umar ketika diingatkan dosa tentang masa lalunya, dia nangis dan mukulin orang yang ingat-ingat itu. Termasuk salah satu bohong yang diperintahkan, bukan boleh malah diperintahkan, di antara tiga itu. Pertama bohong dalam perang. Jadi dalam perang itu jangan jujur-jujur amat. Kalau kita merasa sedang berperang jangan jujur. Belajar berbohong dalam perang. Masa Hamas mau bilang kami sumber dananya dari ini, sumber dananya dari itu? Enggak boleh itu. Harus bohong. Kalian punya senjata ini enggak? Enggak, kami mah pakai bambu runcing misalnya. Enggak boleh. Jadi dalam perang itu harus bohong. Strateginya gimana? Ya bohong aja. Wajib hukumnya. Kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang mukmin yang bertengkar supaya mereka tidak saling bunuh-membunuh. Itu wajib. Jangan sok jujur. Saya mah nggak bisa bohong. Saya orangnya jujur amat. Terus ada teman yang ngomongin teman yang lain. Terus tanya dia ngomongin apa? Maaf ya saya nggak bisa bohong. Terpaksa saya jujur. Ngomong. Akhirnya ini sama dengan namimah. Jujurnya namimah. Nggak boleh jujur namimah. Tapi kan jujur Ustaz. Katanya jujur membawa kebaikan. Kecuali dalam agama itu banyak pengecualian. Innal insana lafi khusrin illa. Kan selalu ada pengecualian. Nah, ini bohong harus. Yang ketiga bohong apa? Suami istri tentang masa lalu. Ketemu di reuni, terus ada yang senyum-senyum ke kita. Pak, siapa Pak?
mantan gitu. Nggak boleh itu. Haram hukumnya. Nggak boleh jujur. Tapi jangan berbohong dengan niat untuk ngelanjutin, jangan. Berbohong dengan niat kita pengen nutup masa lalu. Kalau ditanya itu siapa Pak? Ya temen reuni aja. Kok dia beda ngelihat papanya? Ya dia aja kali kegeeran, papa biasa-biasa aja tuh. Ini jujur ya. Terus nanti ada apa misalnya, jangan jujur ketemu di jalan. Ibu juga gitu. Mas siapa mas? Dia tuh dulu ngejar-ngejar mama. Akhirnya karena udah lama dia kejar, mama terima juga. Nggak boleh cerita kayak gitu. Udah aja tutup. Dan niatnya saya nyesel udah pernah kayak gitu. Dan fotonya jangan disimpan. Apa-apapun jangan disimpan. Benar-benar lo gue N. Benar-benar N gitu ya. Kubur sedalam-dalamnya. Lempar ke dalam laut. Nggak bisa dicari lagi. Udah selesai, sudah nggak usah ingat-ingat lagi. Baru namanya nasuha. Artinya balik lagi ke pembahasan kita. Hati yang akan diperiksa terlebih dahulu. Dan hati juga yang menentukan amal-amal kita yang lain. Makanya kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah bicara hati di sini. Nah, gimana biar hatinya terbimbing? Beramal aja. Nggak apa-apa kalau awalnya nggak ikhlas. Nggak apa-apa kalau awalnya nggak baik, belum sempurna. Nggak apa-apa. Nanti Allah akan bimbing hati kita. Gimana ya caranya biar kita rajin, misalnya salat berjamaah? Selama ini saya salat berjamaahnya tuh masih nggak istiqomah atau kadang-kadang kalau lagi banyak masalah aja. Nggak apa-apa kalau alasannya banyak masalah, nggak apa-apa. Jangan hinakan amalan sekecil apapun, kata Nabi. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun, karena sifat dari amal soleh itu melahirkan amal soleh yang baru. Dan sifat dari dosa itu membawa kepada dosa yang berikutnya. Kayak gitu terus. Makanya kalau ada orang yang datang ke masjid, baru kelihatan nih, kayaknya lagi banyak masalah. Jangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau dia lagi banyak masalah, akhirnya di masjid nangis-nangis. Itu awalnya. Nanti Allah akan yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya pelan-pelan kepada yang lebih baik. Dan kita jangan merasa udah lebih hebat dari dia. Bisa jadi setan juga gitu. Sekali kita lengah, yahdi qalbah, setan juga akan membimbing hatinya kepada yang zail, kepada yang melenceng. Makanya nggak apa-apa alasan pertamanya karena riya. Alasan pertamanya karena cinta dunia. Alasan pertamanya karena ya bisa seperti itu, cari pasangan. Kenapa alatnya banyak pemuda? Karena banyak jomblo. Nggak apa-apa. Misalnya. Jadi jangan diremehkan yang jomblo-jomblo. Ya inangnya. Jadi nggak masalah. Tapi insya Allah ini bukan karena itu. Kalaupun ada itunya, ya bonus kan ya. Cuma bukan itu intinya. Kalau itu pun tidak masalah gitu. Kenapa dia rajin ke masjid? Karena lagi masa-masa kampanye. Biarin aja. Dia kampanye terus dia nyumbang karpet, dia nyumbang apa, gak apa-apa. Kita terima aja selama itu bukan sesuatu yang haram atau bukan dalam bentuk sogok suara. Tapi emang dia sebelum masa masa tenang ya. Dia misalnya, saya mau nyumbang karpet masjid nih, ambil aja. Selama bukan yang haram sumbernya. Jelas bahwa dia harta dia pribadi, ini dia kasih. Niatnya urusan dia dengan Allah. Selama tidak haram, niatnya urusan dia dengan Allah. Kita juga nggak tahu, bisa jadi emang lagi kampanye, tapi bisa jadi dia ikhlas, nggak ada urusannya. Misalnya dia ngasih ke masjid bukan niat kampanye, niatnya mudah-mudahan kalau saya bantu rumah Allah, Allah bantu saya, kan gitu ya. Ini udah lumayan ikhlas lah, udah lumayan lah ya ikhlasnya, karena mengharapnya kepada Allah. Nggak ada istilah ini saya kasih pilih nama saya ini ya, jangan lupa nanti pas hari itu diingetin. Itu kan mungkin nggak ikhlas. Kalau ini ikhlas cuma masih dalam kepentingan, nggak masalah. Awalnya kayak gitu. Nanti setelah itu dia misalnya ternyata benar-benar dipilih dan jadi gitu, akhirnya dia tahu bahwa oh alhamdulillah ternyata kalau dekat dengan masjid itu sukses hidupnya. Pelan-pelan dia mengarah kepada aliran kanan. Akhirnya besoknya dia akan jadi jamaah masjid bukan lagi karena kampanye, murni karena ikhlas kepada Allah, bertahap. Makanya wa may yu'min, yang penting iman dulu. Iman di sini amal. Beramal aja dulu, nanti Allah akan bimbing hatinya. Sama kayak kita ngajak teman kita, nggak harus dia ideal amat. Misalnya dia masih, katakan ada orang yang datang ke masjid dengan celana yang masih membuka aurat, atau mungkin dengan pakaian yang masih macam-macam gitu ya, nggak apa-apa. Atau yang akhwatnya datang ke masjid pakai rok pendek, masuk ke masjid baru pakai mukena, awalnya nggak masalah, awalnya ya. Bahkan datang ke masjid buang air aja di zaman Nabi, ya ini karena dia nggak tahu, dibiarin aja dulu. Justru gara-gara itu kan dia masuk Islam. Nggak, kan dulu masjid nggak kayak Al-Latif ya. Masjid mah nggak bisa dibedain lah mana masjid mana bukan masjid. Datang aja maaf buang air kecil di salah satu pojok masjid.
Dilihatin sama Nabi, sahabat ngeliatin, hah, masjid dikotorin. Wah, udah pada berdiri. Apalagi orang-orang seperti Omar kan dikit-dikit sing. Ngeluarin pedalnya, penggal ya Rasul. Jangan dulu, jangan main penggal aja lo, gitu ya. Akhirnya biarkan dia dengan, kan sakit ya, kalau lagi buang air belum selesai dipotong kan itu. Ya, bener nggak? Itu kalau kata Nabi, jangan susahkan dia. Maksud susahkan dia, jangan hentikan hajatnya, karena itu akan menyakiti dia. Pasti nggak enak itu dan susah kayak gitu. Akhirnya biarin aja. Pada bayangin perasaan kita kalau kayak gitu. Nggak usah buang air kecil di masjid. Ada yang datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi ganggu majelis. Kan ada tuh. Kadang-kadang datang ke masjid bukan untuk dengar taklim, bukan untuk sholat. Dia pengennya entah apa aja, niatnya Allah yang tahu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari situ nanti dia dapat hidayah. Biarin dia datang, yang penting mau masuk masjid aja dulu, walaupun nggak sholat. Pas giliran sholat dia duduk di pojok, pas giliran taklim dia mungkin entah apa yang dia kerjakan misalnya, ya biarin aja, nanti Allah akan kasih dia hidayah perlahan-lahan. Makanya akhirnya dibiarin, udah selesai buang hajat, Rasulullah nggak nyuruh, bersihin lo, enggak. Kata Rasulullah, siapa yang mau membersihkan? Karena mereka meyakini bahwa membersihkan masjid itu pahalanya gede, lomba-lomba kan, membersihin. Dan mudah dibersihkan karena itu cuma tanah, tinggal dikasih tanah lagi, udah tertutup. Udah gitu, orangnya dipanggil sama Rasul, sini. Dari mana gitu, kenalan dulu. Oh, dari, namanya orang Badui kan, kalau sekarang primitif, orang pedalaman. Saya dari suku ini, orang Badui. Oh gitu. Ini rumah Allah, masjid. Ya, kita mensucikan tempat ini dan kamu tidak boleh buang hajat di sini. Oh maaf, saya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu. Terus ngobrol sama Nabi asik. Para sahabat gini aja, pada cemburu semuanya. Yang lihat nih kok serem-serem gini wajahnya, kecuali Nabi yang wajahnya enak gitu, yang lain serem-serem semua. Akhirnya setelah di bahasa tabligh mah ditashkil sama Nabi, terus ditashkil. Setelah lama ditashkil, akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bilang apa? Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, yang lain jangan. Saking sebalnya dengan yang lain. Rahmati saya aja dengan Rasulullah, yang lain jangan. Nabi senyum gitu. Yang lain makin, wah lo ngajak berantem lo. Akhirnya Nabi bilang jangan seperti itu. Doakan kebaikan untuk saudaramu. Baru dia, ya Rasulullah, ya Allah rahmatilah kami semuanya. Allahu Akbar gitu kan. Ini dakwah ini. Artinya selalu dengan bujukan, dengan sopan santun, dengan akhlak, baru kita dapat hatinya. Kalau udah dapat hatinya, semuanya kita dapatkan, hartanya, tenaganya, darahnya, nyawanya, semua dikasih kalau hatinya udah dapat. Yang penting hati dulu. Nah, untuk sampai ke hati ini, jangan terlalu idealis dulu. Bujuk dia dengan keringanan, kemudahan, berikan dia banyak kemudahan. Makanya beda sifat seorang abid dengan sifat seorang dai itu beda. Kalau mengakar dalam diri kita sifat seorang abid itu biasanya idealis. Dan itu nggak salah untuk dirinya, tapi nggak bisa untuk orang lain. Sedangkan sifat seorang dai itu muyassir. Dia sangat toleran, memudahkan orang lain. Dan ini sifat dasarnya Umar bin Khattab. Kalau antum baca tentang kisah Umar, di akhir-akhir masa ketika Umar jadi khalifah, dia makin bijak. Umar itu sangat syadid, sangat keras terhadap dirinya, tapi sangat tasamuh, sangat toleran kepada orang lain. Ke orang lain itu toleran banget. Kepada dirinya itu nggak ada tolerannya. Dirinya dan keluarganya. Makanya kalau dia sama keluarganya itu ketat banget. Pas dia jadi khalifah, dia kumpulin anak-anaknya. Dia bilang, jangan kalian pikir enak ya jadi anak khalifah. Kalau kalian berbuat kesalahan, saya hukum 2 kali lipat. Anak khalifah, kalau kalian buat kesalahan, saya hukum 2 kali lipat. Kalau saya melihat sesuatu yang baru dalam rezeki kalian, maka saya akan berlakukan hukum yang 2 kali lipat, lebih syadid, lebih ketat daripada yang lain. Sehingga akhirnya ada adegan yang anak Umar pulang dari Syam, bawa hadiah beberapa keping dinar. Terus ditanya sama Umar, dari mana ini? Kata Abdullah, ini hadiah dari teman saya di Syam. Bukan apa-apa, hadiah aja dari teman saya. Ya tapi kan dia memberikan kamu hadiah karena ayah kamu seorang khalifah. Ya tapi saya nggak pernah minta, dia yang ngasih. Ya tetap aja dia ngasih karena ayah kamu khalifah. Balikin ke Baitul Mal. Bayangin, hadiah orang yang berstatus dia sebagai anak khalifah itu berarti nggak halal, dibalikin ke Baitul Mal. Melihat ada onta di pasar yang lagi dijual, satu di antara yang lain itu gemuk sendiri, yang lain pada sedang gitu. Ya ini gemuk sendiri. Tanya sama Umar, unta siapa itu? Unta anakmu ya Amirul Mukminin, Abdullah ibn Umar. Tahu kan Abdullah yang soleh banget, ilmunya banyak. Panggil Abdullah, sini Abdullah. Kenapa unta kamu lebih gemuk dari yang lain? Itu ditanyain. Kenapa unta kamu lebih gemuk dari yang lain? Mana saya tahu.
pasti karena para penggembala itu mendahulukan untamu atas unta-unta yang lain karena mereka mengatakan berikan air yang banyak kepada unta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput yang banyak kepada unta anak Amirul Mukminin. Berarti untamu gemuk karena ayahmu Amirul Mukminin. Maka keputusanku, jual unta itu, kemudian berikan keuntungannya kepada Baitul Mal. Ambil hak kamu hanya seharga ketika kamu membeli unta itu masih kecil. Bertahun-tahun diternak. Terus pas mau ngambil hasilnya, dia nggak dapat kecuali harga ketika dia membeli. Nah ini syadidnya kepada dirinya dan keluarga. Ke orang lain, tasamuh, toleran banget. Sangat toleran. Nah ini artinya kita harus lihat kondisi juga. Makanya tidak selalu berlaku kaidah yang sama. Itu selalu ada kondisional. Intinya adalah kita harus pintar-pintar membujuk hati. Dan untuk kita sendiri, jangan tunggu hati kita baik untuk beramal. Beramal dulu, Allah yang akan membimbing hati kita biiznillah. Ceramah ini membahas tentang pentingnya memiliki keimanan yang kuat dan bagaimana Allah membimbing hati orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah. Ditekankan bahwa ujian yang Allah berikan dapat menjadi jalan untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Dibahas juga tentang kesabaran yang luar biasa dari para sahabat dan umat terdahulu dalam menghadapi musibah, seperti kisah seorang perempuan yang lebih memilih pahala dan surga daripada kesembuhan penyakitnya. Ceramah ini mengajarkan bahwa kita harus selalu beramal, meskipun hati kita belum sepenuhnya ikhlas, karena seiring waktu Allah akan membimbing dan memperbaiki hati kita. Selain itu, disebutkan juga pentingnya dakwah yang dilakukan dengan kelembutan, toleransi, dan akhlak yang baik, sebagaimana contoh Rasulullah.